Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwah, kita lanjutkan Mukhtasar Sahih Muslimnya. Kita masuk hadis yang ke-61 ya. Betul nggak? Hah? 61 sekarang? Atau 60? 60? 61 kan? Iya. Bab al-islamahu wa bayanu khisalih. Bab apa itu Islam dan penjelasan tentang perangai-perangainya. Dari Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, tha'ira ar-ra's, nasma'u dawiyya sautih wa la nafqahu ma yaqul, hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yawmi wal lailah. Faqala hal 'alayya ghayruhun? Qala illa an tatawwa. Wa siyamu syahri Ramadan. Faqala hal 'alayya ghayruhu? Qala la illa an tatawwa. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal 'alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu 'ala hadha wa la anqusu minhu. Faqala Rasulullah SAW, aflah in sadaqa. Fi riwayatin qala faqala Rasulullah SAW, aflaha wa abihi in sadaqa aw dakhala al-jannah wa abihi in sadaqa. Dari Talha bin Ubaidillah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Najd itu ya, kalau antum lihat Saudi ya, ada yang mendekat ke Laut Merah, itu namanya Hijaz. Di situ Mekah, Madinah dan sekitarnya itu disebut dengan apa? Hijaz. Ada lagi yang ke arah ya atasnya itu ada Riyadh, ada Qasim, yang lebih mendekati ke Emirat itu. Itu disebut dengan Najd, Pak. Disebut Najd karena memang dataran tinggi. Ya, dan Najd itu memanjang sampai ke Irak. Yang disebutkan dalam hadis ya bahwa munculnya fitnah dari arah Najd itu bukan Najd yang kita kenal sekarang, tidak. Tapi kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan Najd munculnya fitnah itu yaitu Najdul Iraq. Najd Irak. Karena Najd itu memanjang sampai ke mana? Ke Irak. Iya. Karena hadis itu yang menyebutkan bahwa akan muncul fitnah dari Najd itu dijadikan alat untuk menyerang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dari Urainah, dan Urainah itu adanya di Najd. Iya. Nah, kemudian mereka membawakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang munculnya fitnah dari apa? Dari Najd. Padahal kata para ulama, Najd yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu apa? Irak. Kenapa? Karena itu yang dijelaskan dalam riwayat yang lain. Ya, karena hadis itu saling menjelaskan satu sama lainnya. Walaupun demikian, apakah berarti semua yang di Irak nggak ada kebaikannya? Ya, tentu tidak. Karena banyak sekali ulama-ulama yang muncul di Irak.
Sufyan Ats-Tsauri dari Irak. Ada tinggalnya di mana? Di sana di Kufah. Imam Ahmad bin Hambal di Irak. Ya, di Baghdad. Dan banyak lagi ulama-ulama besar. Apakah kemudian gara-gara hadis tersebut kemudian kita jadikan mereka sesat semuanya? Tidak. Iya. Kita lanjutkan, akhi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Sa'irar ra's, rambutnya acak-acakan. Karena memang kebiasaan dahulu ya. Kalau mereka datang dari jauh, pasti rambutnya apa? Kusut. Ya, dalam perjalanan jauh itu. Dan Najd ke Hijaz itu, ke kota Madinah itu bisa 1000 kilometer, Pak. Jauh sekali. Nasma'u dawiya sauti. Kami mendengar dengungan suaranya. Wala nafqahu ma yaqul, tapi kami tidak memahami apa yang ia ucapkan. Artinya dia dari jauh sudah ngomong gitu, Pak. Sehingga terdengar suara dengungannya tapi nggak diketahui apa maknanya. Ini kata dawi itu dari kata ya dawiyun nahl, dengungan suara apa? Tawon. Kalau tawon itu ya mendengung itu seperti itu namanya dawi. Ya. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendekatlah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia mau bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Maka ia berkata, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban selain itu atasku ya Rasulullah? Artinya apakah ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu atasku? Kata Rasulullah, illa an tatawwa, tidak, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Ya. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa sholat selain sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Memang kemudian menjadi sebuah perselisihan para ulama tentang hukum-hukum sholat, seperti misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Kalau jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Hadis ini. Sebab kata mereka kalau ada sholat lain yang wajib, ya kalau misalnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib, tentu Nabi akan mengatakan ada, yaitu sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak ada, kecuali kalau mau sholat apa? Sunnah. Berarti yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Iya. Nah, mereka yang mengatakan wajib mengatakan apa? Oh, tidak bisa, hadis ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena yang namanya syariat Islam itu ya terus bertambah dan bisa jadi saat itu ya sholat Idul Fitri dan Idul Adha belum diwajibkan, yang kemudian Rasulullah pun mewajibkannya kepada umat. Ya, mereka berhujah dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar semua ya keluar menuju lapangan, sampai-sampai wanita yang sedang haid pun disuruh keluar. Lalu ada yang berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Hai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab, bagaimana hai Rasulullah? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai-sampai enggak punya jilbab, tidak diberikan uzur oleh Rasulullah. Kata mereka, ini tidak mungkin hukumnya apa? Sunnah. Ini menunjukkan hukumnya fardu ain, semua harus keluar. Ya, ini ada 2 hadis yang seakan bertabrakan. Kalau jumhur lebih merojikan hadis ini. Kalau mereka sebagian ulama yang mewajibkan mengatakan apa? Ya, lebih merojikan hadis yang menunjukkan akan apa? Wajibnya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Terlebih kata mereka itu syiar Islam yang sangat agung. Tidak mungkin syiar Islam hanya hukumnya apa? Sunnah saja.
Wasiyamu syahri Ramadan. Kemudian Rasulullah menyebutkan itu puasa bulan Ramadan. Lalu dia bertanya lagi, hal alayya ghairu? Apakah ada yang lain yang wajib atasku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau apa? Puasa sunnah. Iya. Berarti puasa selain bulan Ramadan, puasa apa? Sunnah, tidak wajib. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka orang itu bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada selain zakat yang wajib atasku, ya Rasulullah, dari hartaku itu? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau apa? Ya, melaksanakan salat apa? Zakat infak tatawwu. Namun ya, para ulama mengecualikan infaknya seorang laki-laki atas istrinya. Maka itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ya, mereka mengatakan bahwa ada dalil lain yang menunjukkan akan wajibnya infaknya seorang laki-laki apa? Istrinya. Nah, mereka yang mewajibkan sholat Idul Fitri dan Adha mengatakan ini juga sama, apa bedanya sama itu? Ya, paham nggak Pak? Qala fa'adbara ar-rajul, lalu orang itu pun pergilah. Wa huwa yaqul, sambil berkata, wallahi, demi Allah, la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Aku tidak akan menambah lebih dari ini, dan aku tidak akan mengurangi darinya. Artinya aku mau cukupkan sama yang wajib-wajib saja. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Aflaha in sadaq. Beruntung jika ia jujur. Ini menunjukkan, akhi, bolehnya seseorang mencukupkan diri dengan yang wajib. Yang wajib. Semua yang Allah perintahkan yang sifatnya wajib. Dan semua yang Allah larang yang sifatnya haram, itu semua wajib ditinggalkan. Nah, orang ini mengatakan saya tidak akan menambah lebih dari itu dan tidak akan mengurangi. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Dia telah mendapatkan apa? Falah, keberuntungan. Tapi di sini tentunya keberuntungan bukan yang sama dengan keberuntungan orang yang melebihi itu, Pak. Ya. Ini namanya mutlaqul falah, bukan al-falah al-mutlaq. Ini sebatas keberuntungan. Artinya orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib, iya, dia beruntung. Tapi kalau ia menambah dengan yang lebih yang sunnah-sunnah, lebih dari yang wajib, maka ini keberuntungannya lebih sempurna lagi. Karena yang namanya keberuntungan kan bertingkat-tingkat. Iya. Namun tentunya akhi, hadis ini jangan antum jadikan dalil, kalau gitu saya mau yang wajib-wajib aja . Ya, kita katakan antum merugi, akhi. Kenapa? Sebab kata para ulama, ibadah sunnah itu melindungi wajah ibadah yang wajib dan ya menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk ya bersungguh-sungguh juga selain yang wajib juga yang apa? Yang sunnah. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ya wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintai dia. Sehingga apabila aku telah mencintai dia, aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Aku akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia minta, aku pasti beri.
Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Ini keutamaan besar bagi orang yang senantiasa apa? Melaksanakan yang sunnah selain yang wajib. Ternyata ya, menjaga yang sunnah itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Iya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab bunyal Islamu ala khamsin. Bab Islam dibangun di atas 5. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin ala an yuwahhadallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajj wa siyam Ramadan. Faqala la, siyam Ramadan wal hajj. Kadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5. Yang pertama yaitu agar Allah ditauhidkan, diesakan. Dalam riwayat yang lain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mendirikan salat, dan membayar zakat, dan berpuasa Ramadan dan haji. Dengan mendahulukan puasa Ramadan baru apa? Haji. Lalu ada orang berkata, bukannya haji dulu baru puasa Ramadan? Kata Ibnu Umar apa? Tidak. Puasa Ramadan dan haji. Demikian yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Umar pendapatnya tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Ya, terjadi perselisihan para sahabat, bolehkah meriwayatkan hadis secara apa? Makna. Madhab Ibnu Umar adalah tidak boleh. Pokoknya meriwayatkan hadis harus sesuai dengan teksnya sudah. Dan itu yang kemudian dirojikan oleh Imam Muslim. Makanya keistimewaan Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari, Pak. Imam Muslim itu tidak pernah meriwayatkan hadis secara makna. Beda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari membolehkan dan sering kali meriwayatkan hadis secara apa? Makna. Dan pendapat yang mengatakan boleh meriwayatkan hadis secara makna ini pendapat jumhur. Pendapat mayoritas sahabat. Ya, pendapat yang mengatakan boleh meriwayatkan hadis secara makna itu pendapat mayoritas sahabat, mayoritas ulama, tapi dengan syarat. Apa itu? An yakuna aliman bima yuhilu bihil ma'ani. Yaitu dia benar-benar berilmu tentang bahasa Arab sehingga dia faham ketika ia meriwayatkan dengan makna ya sesuatu yang bisa merubah makna atau tidak. Kalau ternyata syarat ini tidak terpenuhi, misalnya dia tidak paham bahasa Arab, dia juga kurang paham tentang fikih hadisnya, yang dikhawatirkan kalau ia meriwayatkan dengan secara makna malah berubah ya maknanya, maka haram. Ya, tidak boleh ia meriwayatkan hadis secara apa? Makna. Ya. Nah, di sini Ibnu Umar ditanya, bukannya haji dulu baru puasa Ramadan? Kata Ibnu Umar apa? Tidak. Puasa Ramadan dan haji. Demikian aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sampai Ibnu Umar nggak mau merubah apa yang beliau dengar. Dan ini sesuai dengan hadis bahwa Nabi SAW sabda, "Nadharallahu mra'an sami'a minna haditsan fa'addaha kama sami'." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan hadis dari kami, lalu ia menyampaikannya seperti yang ia dengar. Seperti yang ia apa? Dengar. Iya. Adapun buat kita, Pak, yang rata-rata kita bahasa Arabnya ya pada bisa, ya, atau rendah, maka jangan meriwayatkan hadis secara apa? Makna. Kalau tidak hafal, ya sudah. Ya, kita berusaha untuk mempending aja dulu.
Nanti ya, saya kurang hafal. Ya nanti saya sampaikan secara teksnya, biar kita selamat. Ya. Kenapa? Karena mengubah lafadz hadis salah ternyata itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW, walaupun cuma satu lafadz. Makanya Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis keluar keringat dingin, Mbak. Sambil beliau berkata au kama qal, atau seperti itu Rasulullah SAW sabda. Kenapa? Karena Anas takut sekali berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan Islam dibangun di atas 5 rukun. Ini masyhur. Yang pertama yaitu dengan lafaz dalam hadis ini an yuwahhadallah. Itu Allah ditauhidkan. Ya. Dan tauhid sebagaimana sudah kita tahu ada berapa macam, Pak? Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah. Dan yang ketiga tauhid asma was sifat. Mana dalilnya? Apa ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa tauhid terbagi menjadi 3 macam? Tidak ada. Terus kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3? Setelah mengadakan istiqra, penelitian namanya. Antum kalau belajar usul fikih ada yang disebut dengan dalilul istiqra. Ada yang disebut dengan apa? Dalil istiqra namanya. Istiqra itu artinya meneliti semua dalil. Dan ini dibagi oleh para ulama menjadi 2 macam ya. Ada istiqra yang sifatnya tam, sempurna. Apa itu? Yaitu meneliti semua dalil. Ada yang kedua disebutkan istiqra naqis. Itu penelitian yang kurang. Apa itu? Yaitu meneliti sebagian dalil saja, tidak secara keseluruhan. Yang pertama ini yang boleh dijadikan hujah. Adapun yang kedua maka ini tidak boleh. Ya. Nah ini Pak. Jadi istiqra itu artinya setelah meneliti semua dalil dalam suatu permasalahan dikumpulkan seluruhnya, baru kemudian terlihat. Semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang tauhid dikumpulkan semua oleh para ulama. Ternyata setelah dikumpulkan seluruhnya, tauhid tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua apa? Tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Namun ternyata dalam firqah Islam, Pak, ada yang tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Iya. Mereka hanya mendefinisikan tauhid itu hanya tauhid rububiyah saja. Sehingga ketika mereka menafsirkan la ilaha illallah, kata mereka apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali apa? Allah. Makanya tidak aneh mereka menolak pembagian tauhid menjadi 3. Mungkin antum sering ada orang mendengar itu pembagian tauhid jadi 3 itu bid'ah katanya. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan tauhid hanya 1, tauhid rububiyah. Tidak mengakui adanya tauhid uluhiyah. Bagi mereka, seseorang punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengabulkan doa, udah cukup. Ya. Adapun kemudian seseorang berdoa kepada wali yang ada di kuburan, kata mereka itu tidak termasuk syirik. Selama kita punya keyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya tidak aneh, Pak, mereka bikin istighotsah kepada para wali. Nah, dengar kan? Istighotsah kepada wali. Ya wali Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi atau wali-wali yang lain.
Kata mereka ini bukan syirik. Jadi syirik menurut mereka itu kalau disertai keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu selain Allah. Kalau kita berdoa kepada wali dan kita yakin yang mengijabah Allah, bukan syirik kata mereka. Adapun Ahlussunnah punya keyakinan siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, musyrik. Karena dia sudah memalingkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak. Ya. Allah berfirman, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah apa? Ibadah. Kita katakan, apa bedanya kalian kalau begitu dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Bukankah orang-orang musyrikin Quraisy pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah jawabnya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah jawabnya. Bukan Lata dan Uzza, bukan. Mereka tidak meyakini Lata dan Uzza yang menciptakan langit dan bumi. Mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Sehingga ketika mereka ditanya, lantas kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini dia. Rupanya orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada apa? Kepada Allah. Bahkan orang musyrikin agak mending dikit, Pak. Di zaman Quraisy itu. Kenapa? Ketika mereka ditimpa ombak besar, itu dilupain tuh Pak Lata, Uzza, Hubal, lupa sudah. Ketika ditimpa ombak besar, badai, mereka doanya hanya Allah, kepada Allah saja sudah. Ya Allah berfirman dalam surat apa itu? Surat Hud atau surat apa itu? Saya lupa. Ya. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan, ditimpa ombak yang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka pun berdoa hanya kepada Allah saja dan mengikhlaskan doa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba berbuat syirik lagi. Di zaman sekarang ditimpa kesusahan, badai, bukan Allah yang diseru, Pak. Ya Sayyid Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini, akhi, ya, rukun yang pertama ini yang merupakan pokok, itu syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama kali wajib kita pelajari sampai betul-betul kita paham, ya, tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik. Sampai betul-betul kita mentauhidkan Allah, Pak, dalam tawakal kita, dalam doa kita dan seluruhnya. Ya, karena ilmu tauhid sekali lagi bukan sebatas pengetahuan, tapi ilmu tauhid itu hakikatnya aplikasi. Ada orang yang belajar tauhid 20 tahun, tapi aplikasinya masih lemah, Pak. Contoh misalnya, ada ikhwan udah ngaji lama, Pak, tapi naik pesawat masih ketakutan. Pak tanya kenapa? Takut jatuh, Ustaz. Iya. Ada lagi yang berkata, Ustaz, kalau saya naik pesawat sama Ustaz, ada Ustaz gitu, tenang rasanya. Ini kan tauhidnya bermasalah, Pak. Kalau ada Ustaz tenang katanya. Kalau ada Allah nggak tenang.
Di mana tawakal ente sama Allah Subhanahu wa taala? Ini tawakalnya kurang. Berarti pengaplikasian tauhidnya masih apa? Masih kurang. Yang diharapkan dari tauhid itu aplikasinya. Tawakal hanya kepada Allah menimbulkan kekuatan, keberanian. Ya. Demikian pula rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah, ini akal Islam. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah, tentu itu pembahasannya dalam bab fikih, ya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ayyul Islam khair. Bab Islam apa yang paling baik? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu kamu memberi makan dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Di sini menunjukkan akhi bahwa Islam itu bertingkat-tingkat. Ada Islam yang paling baik, ya. Di mana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini bertanya tentang apa Islam yang paling baik. Apa itu? Di sini Rasulullah menafsirkan, menyebutkan bahwa Islam yang paling baik adalah yang pertama memberi apa? Makan fakir miskin. Dan memberi makan ini pahalanya besar di sisi Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, Ayyuhan nas, afshus salam, wa atibul kalam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, sebarkan salam, ucapkan kata-kata yang baik, berilah makan, dan sholatlah di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Iya. Memberi makan akhwat Islam, iya, itu memberi makan fakir miskin, pahalanya besar. Rasulullah bersabda, idza anfaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu bi yaminihi. Apabila seseorang menginfakkan sebutir kurma yang diberikan kepada fakir miskin dari usaha yang halal, maka Allah terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembang biakan hatta tasira mithal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah, cuma ngasih makan pakai satu sebutir kurma. Kalau ada yang minta-minta zaman sekarang dikasih sebutir kurma, mana mau Pak? Maaf Pak, nggak ada duit, adanya ini sebutir kurma, mau nggak? Iya. Tapi ternyata subhanallah, walaupun cuma sebutir kurma, asal ikhlas dan dari usaha yang halal, Allah terima. Lalu Allah kembangkan sampai menjadi sebesar gunung, Masya Allah. Mana ada bisnis yang modalnya 10.000, untungnya 100 juta, nggak ada. Tapi kalau infak bisa itu Pak. Iya. Sedekah yang sedikit asal penuh keikhlasan itu tetap Allah kembang biakan, Masya Allah. Ini menunjukkan akan keistimewaan sedekah. Memberi makan fakir miskin termasuk sedekah nggak Pak? Jelas termasuk sedekah, saudaraku. Iya. Wa taqra'us salam, dan kamu ucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Mengucapkan salam, akhi, sebab munculnya rasa cinta. Dan saling mencintai itu, akhi,
sebab kita masuk surga. Rasulullah SAW sabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Itu tebarkan apa? Salam. Masya Allah. Iya. Dan menebarkan salam termasuk jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sudah saya sampaikan tadi. Ayuhan nas, afsyus salam. Hai manusia, sebarkan salam. Wa atibul kalam. Ucapkan kata-kata yang baik. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wa sallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam saat orang-orang sedang apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ternyata di antara caranya dengan menyebar apa? Salam. Iya. Kita sebatas ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, Masya Allah. Jangan kita anggap itu pahalanya kecil, besar Pak di sisi Allah. Karena itu termasuk salah satu syiar Islam. Iya. Dan jangan diganti sama yang lain. Jangan diganti sama, kalau kita kan suka ganti, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kita ucapkan assalamualaikum. Dalam hadis, assalam qoblal kalam. Salam dulu sebelum berbicara. Jangan kebalik, jangan bicara dulu baru apa? Salam, kecuali kalau lupa ya. Ya, assalamualaikum. Ya, ucapan yang benar. Sebagian antum ada yang bilang gitu, assalamualaikum. Apaan assalamualaikum? Sam itu artinya kematian, Pak. Makanya kalau ada yang bilang ke antum assalamualaikum, jangan dijawab dah. Itu kematian atasmu katanya. Iya. Bilang yang ucapan yang benar, akhi, assalamualaikum. Iya, ucapan yang baik. Ini. Kemudian kata Rasulullah, kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Karena di antara tanda hari kiamat, min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, mengucapkan salam kepada orang tertentu saja. Pernah Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan bersama beberapa muridnya. Lalu lewatlah seseorang dan berkata, assalamu alayka ya Aba Abdurrahman. Ternyata yang dikasih salam cuma siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang lainnya enggak. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Shadaqa Rasulullah. Benarkah sekali yang disabdakan oleh Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud. Di antara tanda hari kiamat, seseorang mengucapkan kepada apa? Orang tertentu saja. Terkadang kita melihat seorang ustadz bersama beberapa yang lain. Tapi kita ngasih salamnya cuma assalamualaikum ustadz. Ustadznya doang. Yang lainnya enggak. Ya. Ini termasuk perkara yang dilarang. Kita ucapkan salam kepada semuanya. Assalamualaikum. Ya. Bab selanjutnya. Al-Islam yahdimu ma qablah wal hajj wal hijrah. Islam, haji dan hijrah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. An ibni Shumasah al-Mahri qal hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Dari Ibnu Shumasah al-Mahri, ia berkata, kami menghadiri Amr bin al-As yang sedang berada dalam kematian, menuju kematiannya. Fabaka tawilan, maka beliau pun menangis panjang.
wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan menghadapkan wajahnya ke tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, berkatalah anaknya, yaitu Abdullah bin Amr, ya abatah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada, hai ayahku, bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira kepada kamu? Ya. Ama basyaraka Rasulullah SAW bikada, tidakkah Rasulullah sudah memberikan kabar gembira dengan ini dan itu? Artinya keutamaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqbala biwajhihi, lalu ia pun menghadapkan wajahnya. Faqal, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya persiapan kita yang paling utama menuju kematian adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Aku selama hidupku melewati 3 fase. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Fase yang pertama, dahulu aku sangat benci sekali kepada Rasulullah. Ini fase jahiliyah. Tidak ada orang yang paling aku benci dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuh. Dan saat itu tidak ada yang paling aku sukai kecuali aku diberikan kemudahan untuk membunuh dia. Kalau mitu ala tilkal hal kuntu min ahlin nar. Kalaulah saat itu aku mati, pasti aku masuk neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, ketika Allah masukkan Islam ke hatiku. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubsut yaminak fali ubayyika. Aku berkata, hai Rasulullah, ubsut yaminak. Ya, hamparkan tangan kananmu. Aku akan membaiatmu. Fabasata yaminah, maka Rasul pun kemudian memberikan tangan kanannya. Faqabattu yadi, tapi aku malah memegang tanganku, enggak jadi. Qal, maka Rasul bersabda, malaka ya Amr, kenapa engkau ya hai Amr? Qala qultu aradtu an ashtarit. Amr berkata, aku minta syarat ya Rasulullah. Aku mau baiat tapi ada syaratnya. Qala tashtaritu bimada? Apa syaratnya, kata Rasulullah? Qultu an yukfarali, kata Amr, syaratnya yaitu semua dosaku diampuni. Qal ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablah. Apa kamu tidak tahu hai Amr, bahwasanya Islam itu menghancurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha, dan bahwasanya hijrah pun juga menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasanya haji pun menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini min, dan saat itu tidak ada orang yang paling aku cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling aku hormati, aku agungkan di mataku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu ufiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lah. Sampai-sampai aku tidak berani memandang mata Rasulullah karena saking mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu an asifah ma ataqtu, kalau aku ditanya bagaimana sifat fisik Rasulullah, sifat wajah Rasulullah, aku tidak mampu untuk mensifatinya. Karena Amr enggak berani sampai-sampai melihat wajah Rasulullah saja, enggak berani. Ya. Li'anni lam akun amla aynayya min, karena aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW dengan dua mata kepalaku secara langsung begini. Ya.
walau mitu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalau setelah saat itu aku meninggal dunia, aku berharap aku termasuk penduduk surga. Tsumma walina asya'a ma adri ma hali fiha. Kemudian kami pun setelah Rasulullah wafat, ya, mengalami berbagai macam cara, segala sesuatu. Karena Amr bin Al-As, ya, diberikan berbagai macam amanah di zaman Muawiyah terutama, ya, jadi diberikan kedudukan demi kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi dan yang lainnya. Karena Amr bin Al-As ini orang kepercayaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan aku tidak tahu bagaimana keadaanku saat ini. Fa idza ana mittu, ya, kalau aku meninggal, fala tashabni naihah wala nar. Jangan sampai diiringi oleh orang yang meratap, jangan pula api. Fa idza zafantumuni fasunnu alayya turab sannan. Apabila kalian telah menguburkan aku, maka taburkan, ya, ke kuburanku itu tanah. Ya. Tsumma aqimu haula qabri qadra ma tunhar jazur. Kemudian tinggallah beberapa saat di sekitar kuburanku selama sekitar, yaitu disembelihnya unta, wa yuksam lahmuha, dan dagingnya dibagi-bagikan. Maksudnya disuruh, kalian setelah kuburkan aku jangan langsung pulang, tapi berdiamlah dulu beberapa saat di kuburanku untuk mendoakan, karena memang sunnahnya demikian, ya. Hatta asta'nisa bikum, supaya aku merasa, ya, istisnas itu artinya merasa tenang dengan doa-doa kalian itu. Wa anzur madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku melihat, ya, apa yang aku bisa jawab kepada utusan-utusan Rabbku, itu malaikat mungkar dan an-nakir, ya. Isya, ya. Baik, karena sudah masuk Isya, insyaallah kita ambil faidahnya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.